Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Lutfi Jawahirul Qadri. Kali ini mengenal dan memahami surat. Surat terdiri dari surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama disebut pengirim dan orang kedua sebagai penerima. Berisi hal-hal yang bersifat pribadi seperti perkenalan, lamaran pekerjaan, permintaan maaf, tempat tinggal yang baru, atau kerinduan pada kampung halaman. Unsur yang terdapat dalam surat pribadi. 1. Tanggal, menuliskan waktu penulisan surat. 2. Alamat, menginformasikan tempat saat penulisan surat. 3. Salam pembuka, menyampaikan salam seperti Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera. 4. Pendahuluan, menyampaikan sapaan kepada pembaca dan menanyakan kabarnya. 5. Isi dan penutup, menyampaikan isi pokok surat yang disampaikan lalu menutup dengan ucapan terima kasih dan menuliskan nama pengirim serta tanda tangan. Jenis surat, surat dinas atau surat kedinasan atau pekerjaan. Surat dinas berisi tentang keperluan kedinasan atau berhubungan dengan pekerjaan yang bersifat resmi. Struktur surat dinas. Kop surat atau kepala surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, paragraf penutup, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat, nama dan tanda tangan penulis surat, serta tembusan. Ciri penggunaan bahasa pada surat dinas. 1. Pilihan kata sapaan bersifat formal, menggunakan bahasa ragam baku. Jenis atau macam-macam surat dinas. 1. Surat pengumuman, surat panggilan kerja, surat permohonan izin, surat undangan, surat pemberitahuan. Surat pemberian izin, berita acara, surat keterangan, surat rekomendasi, surat keputusan. Penggunaan bahasa dalam surat pribadi. Ragam bahasa yang dimaksud adalah bahasa Indonesia baku, bahasa Indonesia ragam informal, atau ragam bahasa khusus yang digunakan kepada teman sebaya. Penggunaan ragam bahasa Indonesia baku biasanya digunakan untuk tujuan yang bersifat serius. Misalnya turut berduka cita atau bersimpati atas musibah yang diderita seseorang, dan atau surat yang ditujukan kepada orang yang lebih tua. Surat pribadi bisa menggunakan bahasa baku ataupun tidak baku, karena isi surat tersebut dapat disesuaikan dengan keperluannya. Dalam penulisan isi surat pribadi, harus selalu memperhatikan etika dan menggunakan bahasa yang sopan. Macam-macam surat pribadi. Surat pribadi yang sifatnya tidak resmi, yaitu surat pribadi yang dibuat dan dikirim seseorang kepada kerabat dan keluarganya. Bahasa yang digunakan tidak baku, namun tetap memperhatikan kesopanan dalam komunikasi. Macam-macam surat pribadi lainnya adalah surat pribadi yang bersifatnya setengah resmi, yaitu surat yang dibuat dan dikirim seseorang secara pribadi kepada pejabat atau suatu organisasi atau instansi. Surat pribadi jenis ini harus menggunakan bahasa baku dengan aturan-aturan tertentu. Ciri-ciri surat pribadi sesuai dengan kepentingan dan tujuan.
1. Surat pribadi tidak dilengkapi dengan kepala surat atau kop surat. Surat pribadi tidak memiliki nomor surat. 2. Salam pembuka dan penutup dalam surat pribadi sifatnya non-formal dan santai. 3. Bahasa yang digunakan disesuaikan dengan tujuan surat pribadi tersebut. Menggunakan bahasa baku jika sifatnya resmi dan memakai bahasa tidak baku jika sifatnya tidak resmi. Yang keempat, format surat pribadi umumnya lebih bebas. Isi surat pribadi sesuai dengan kepentingan dan tujuannya. 1. Untuk mengekspresikan perasaan. 2. Menjadi wakil penulis. 3. Sarana penyampaian ide dan gagasan. 4. Mengembangkan kemampuan bahasa. Jenis-jenis surat pribadi. Surat pribadi kekeluargaan. Tujuannya adalah jenis surat pribadi yang satu ini ditujukan untuk keperluan komunikasi dengan keluarga, kerabat, atau orang-orang yang dikasihi. Bahasa. Bahasa surat pribadi kekeluargaan biasanya menggunakan bahasa tidak baku. Surat jenis ini umumnya dibuat dalam tulisan tangan. Surat pribadi semi-resmi. Surat pribadi setengah resmi adalah surat pribadi yang digunakan untuk keperluan berkomunikasi dengan suatu instansi atau organisasi. Bahasa. Penggunaan bahasa dan format penulisan harus dibuat sedemikian rupa, yaitu dengan bahasa baku dan sopan. Surat pribadi setengah resmi dapat dibagi menjadi dua. Surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran kerja yaitu surat yang dibuat dan diserahkan kepada pihak lain untuk keperluan melamar pekerjaan. Surat lamaran kerja menggunakan bahasa baku yang baik, sopan, dan mudah dimengerti. Surat permohonan. Surat permohonan yaitu surat yang dibuat dan diserahkan kepada pihak lain, baik itu pribadi maupun instansi, organisasi, untuk mengajukan permohonan. Struktur surat pribadi. Dalam pembuatan sebuah surat terdapat beberapa bagian yang saling melengkapi. 1. Alamat dan tanggal penulisan surat. 2. Salam pembuka. 3. Paragraf pembuka. 4. Paragraf isi. 5. Paragraf penutup. Bagian-bagian surat resmi atau bisnis. Kepala surat, nomor surat, tanggal, bulan, lampiran, hal atau perihal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama organisasi, nama terang dan tanda tangan penanggung jawab surat, kemudian tembusan. Fungsi bagian surat. Bagian-bagian surat mempunyai fungsi atau penggunaan yang berbeda-beda. 1. Kepala surat. Setiap surat resmi biasanya memiliki kepala surat. Kepala surat ini digunakan sebagai identitas diri lembaga atau instansi yang mengirim surat. Di dalam kepala surat terdapat nama dan alamat instansi atau keterangan lain mengenai instansi atau lembaga tersebut. 2. Nomor surat. Berfungsi memudahkan pengaturan dan penyimpanan sebagai arsip. Sebagai alat ukur kegiatan yang berhubungan dengan surat pada periode tertentu. Memudahkan mencari surat apabila dibutuhkan lagi. Mengetahui jumlah surat keluar masuk pada periode tertentu. Sebagai referensi bila diperlukan. 3. Tanggal surat. Dalam surat resmi, penulisan tanggal tidak perlu didahului nama tempat dan kota, karena nama itu telah tercantum pada kepala surat. Berbeda dengan surat pribadi yang perlu dicantumkan nama tempat atau kota saat surat itu ditulis. Penulisan tanggal, bulan, dan tahun harus lengkap, dan di belakang angka tahun diberi tanda titik.
Fungsi tanggal surat sendiri yaitu sebagai referensi dan alat pemberi informasi tentang waktu kapan surat itu dibuat. Contoh, 30 Desember 2019. 4. Lampiran. Surat yang melampirkan sesuatu, misalnya proposal, kwitansi, akte notaris, dan sebagainya. Dalam bagian surat perlu dituliskan kata lampiran, yang diikuti jumlah yang dilampirkan. Lampiran berfungsi sebagai petunjuk tentang dokumen yang harus disertakan bersama surat yang bersangkutan. Contoh, lampiran 2 bendel, proposal. 5. Hal atau perihal. Setiap surat resmi selalu mencantumkan pokok atau inti surat tersebut yang lazim disebut hal atau perihal. Dengan membaca hal atau perihal yang ada dalam surat, pembaca akan langsung mengetahui apa yang akan dibicarakan dalam surat tersebut. Untuk penulisan perihal, lebih baik singkat, asal cukup bagi pembaca untuk mengetahui persoalan pokok meskipun belum membaca lengkap isi surat. Contoh, hal, permohonan dana. 6. Alamat surat. Pada umumnya, alamat surat terdiri dari 2 macam, yaitu alamat yang tertera pada sampul dan alamat yang tercantum pada surat itu sendiri. Dalam penulisan alamat surat sebaiknya disebutkan nama orang yang dituju dan di depan nama dicantumkan sebutan Bapak, Ibu, Saudara, Nyonya, Tuan, dan Nona. Tergantung kepada siapa surat itu dikirimkan. Namun, bila pengirim surat tersebut menyebut secara resmi dengan jabatan atau gelar akademis, maka ditulis tanpa didahului Bapak, Ibu, Saudara, Nyonya, Tuan, dan Nona. Ditujukan kepada perorangan. Contoh, Yang terhormat Bapak Saiful Anam, Jalan Bulak Setro Utara 50A, Surabaya, 60129. 7. Salam pembuka. Salam pembuka surat merupakan tanda hormat kepada penerima surat sebelum memulai membaca isi surat. Contoh salam pembuka yang biasanya dipakai. Dengan hormat, salam hormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. 8. Isi surat atau tubuh surat. Isi surat terdiri dari alinea pembuka, isi surat, dan alinea penutup. 1. Alinea pembuka. Alinea pembuka adalah pengantar ke isi surat yang sesungguhnya. Alinea pembuka berfungsi untuk menarik pembaca kepada pokok pembicaraan dalam surat tersebut. Contoh, dengan ini kami memberitahukan bahwa, dengan sangat menyesal kami memberitahukan bahwa, sehubungan dengan surat saudara tanggal nomor sekian, bersama ini kami lampirkan. Sembilan. Isi surat. Isi surat yang sesungguhnya memuat suatu informasi yang disampaikan penulis kepada penerima surat. Isi tersebut bisa berupa laporan, pemberitahuan, pernyataan, dan lain-lain. Dalam penulisan isi surat, hendaknya ditulis secara singkat dan jelas, sehingga menghindarkan dari salah tafsir dan menjadi efisien. Hindari penulisan kata atau istilah yang tidak lazim dan susah dipahami oleh penerima yang dapat mengakibatkan tujuan dan sasaran surat tidak tercapai. 10. Alinea penutup. Alinea penutup adalah simpulan dari isi surat. Biasanya alinea penutup berisi harapan penulis atau ucapan terima kasih kepada penerima surat. Alinea penutup menandakan pembicaraan telah selesai. Contoh, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pertimbangan kami bermanfaat bagi saudara. Besar harapan kami atas terkabulnya permohonan ini dan untuk itu kami ucapkan terima kasih. Salam penutup. Salam penutup terdapat di antara alinea penutup dan tanda tangan pengirim. Contoh salam penutup. Hormat kami, salam kami, wassalam, salam takdim. 12. Nama organisasi atau lembaga. Biasanya nama organisasi atau lembaga dibuat dalam bentuk stempel atau cap.
Stempel ini berfungsi untuk menegaskan bahwa surat itu sah dan resmi. 13. Nama terang dan tanda tangan penanggung jawab. Surat ditandatangani oleh pejabat yang berhak atau berwenang. Nama terang dan tanda tangan penanggung jawab berfungsi sebagai identitas penanggung jawab untuk mengetahui dari mana surat itu dikeluarkan. 14. Tembusan. Tembusan surat dikirimkan ke instansi lain yang ada kaitannya dengan surat yang bersangkutan. Tembusan biasanya diletakkan di sudut kiri bawah dengan menuliskan tembusan atau distribusi kepada. Contoh, Menteri Agama Republik Indonesia, Gubernur Jawa Tengah, atau Wali Kota Bandung. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.